Dari Komplek GKPA Jalan Cangkir, Resort Medan Barat, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Mengawali pagi indah ini, saya akan memberikan renungan bagi seluruh warga jemaat GKPA dan umat Kristen dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 bagian. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan dengan tema kesetiaan Elisa pada Elia. 10 tahun lamanya Elisa dan Elia berteman dalam pelayanan kenabian mereka. Dalam perjalanan 10 tahun itu, Elisa dan Elia saling berpangku tangan. Mereka saling mengisi, saling membangun. Bahkan hubungan mereka yang sudah 10 tahun itu bukan hubungan yang biasa-biasa saja, tetapi mereka sudah mampu menjadikan hubungannya seperti bapak dan anak. Hal ini terbukti dari nas yang baru saja kita baca. Hubungan mereka seperti seorang ayah dan bapak terlihat dari permintaan Elisa kepada Elia. Saat Elia mau terangkat ke sorga, dia berkata kepada Elisa, "Apa yang akan kau minta daripadaku?" Lalu Elisa berkata, "Berikanlah 2 rohmu bagi saya." Lalu Elisa berkata, "Permintaanmu itu sangatlah sukar. Tapi jika engkau melihat aku terangkat ke sorga, maka permintaanmu itu akan dikabulkan." Nah, ini permintaan yang pertama yang menunjukkan bahwa Elisa dan Elia punya hubungan yang akrab, bahkan sudah seperti ayah dan anak. Yang kedua yang membuktikan bahwa Elisa dan Elia itu sudah seperti ayah dan bapak, ketika Elisa melihat Elia naik ke surga, dia berkata, "Bapakku, Bapakku." Itu menunjukkan bahwa Elisa telah menganggap Elia itu sebagai seorang bapak. Ini sangat penting. Hubungan kesetiaan Elisa kepada Elia menjadi sebuah catatan penting dalam keberimanan mereka. Hubungan yang intim antara keluarga, suami istri, hubungan yang intim antara anak dan orang tua, hubungan yang intim antara pelayan dengan jemaat, ini menentukan, sangat menentukan soal keberimanan mereka. Ini yang menunjukkan bahwa hubungan antara Elisa dan Elia itu sama seperti hubungan ayah dan anak. Kita melihat juga permintaan Elisa ini bukanlah meminta soal harta. Karena yang dia minta bukanlah warisan harta, tetapi yang dia minta ialah warisan kenabian dari Elia. Kiranya roh kenabian Elia itu turun atas Elisa. Jadi kenabian itu rohnya bersemangat dan tumbuh dalam Elisa. Itu yang menarik. Yang dia minta bukanlah harta, rumah mewah, bukanlah jabatan kedudukan, tapi yang dia minta ialah roh, semangat kenabian Elia agar turun kepadanya. Untuk apa? Untuk melanjutkan tugas kenabian Elia di dunia ini. Ini menarik. Ini menunjukkan bahwa proses turunnya
kenabian Elia kepada Elisa itu memiliki proses yang panjang. Ada pepatah mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses 10 tahun bersama Elia bukan menjadi jaminan bagi Elisa akan mendapatkan roh kenabian dari Elia itu. Tetapi proses yang panjang itu membuat Elisa meyakini bahwa satu saat pun dia akan memperoleh roh kenabian dari Elia. Dan itu tidak sia-sia. Perjuangan Elisa yang mendampingi Elia selama 10 tahun tidak sia-sia. Mengapa? Karena dia mendapat roh kenabian dari Elia. Ini yang menarik. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, entah berapa tahun kita melayani Tuhan, jangan merasa sia-sia. Paulus mengatakan, berdirilah teguh, sebab jeripayahmu tidak sia-sia. Sebesar apapun pengorbananmu, sebesar apapun pelayananmu, entah kecil dan besar, maka itu diperhitungkan. Dan tidak ada yang sia-sia. Melalui nas hari ini, kita hendak diingatkan oleh Tuhan bagaimana berkomitmen dalam melayani Tuhan. Kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, sama seperti kesetiaan Elisa kepada Elia. Dengan kesetiaan itu, walau mengalami proses yang panjang, maka Elisa mendapatkan roh kenabian dari Elia. Apakah kita sebagai pengikut Kristus sekarang tetap bersemangat mengikut Kristus? Ada orang Kristen saat ini yang celakanya begini. Ada orang Kristen mengharapkan mujizat berkat Tuhan turun atas mereka. Tetapi mereka tidak mau mengikut Kristus dengan setia. Berkatnya yes, tapi mengikut Tuhan no. Ini yang berbahaya. Yang baik ialah kita mengikut Tuhan sampai mati. Jika kita sudah mengikut Tuhan, berkatnya menyusul. Jangan cari berkat dulu, tapi cari sumber berkatnya dulu. Itu yang menarik dari teks ini. Elisa mencari sumber kenabian itu, berkat kenabian itu. Maka dia peroleh. Baiklah, kita sebagai orang Kristen harus merenungkan kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sama seperti Elisa, giat selalu dalam melayani, mendampingi Elia. Dan pada akhirnya pelayanannya tidak sia-sia. Maka Paulus berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Elisa yang 10 tahun tidak merasa sia-sia. Karena apa? Dia mendapatkan roh kenabian dari Elia. Karena dia menyaksikan Elia naik surga dengan melihat kereta mengangkat Elia. Jeripayah dan persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Entah seberapa lama kita sudah melayani Tuhan, jangan menganggap itu sia-sia. Tapi itu diperhitungkan. Kesetiaan kita untuk selalu mempercayakan diri kepada Tuhan adalah menghasilkan buah yang manis. Walau ada banyak penderitaan, pergumulan hidup yang kita lalui, jangan berhenti pada penderitaan itu. Terus berjalan, karena di depan sana ada berkat Tuhan yang berkelimpahan. Yohanes berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan setia sampai akhirnya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ini yang menarik. Jadi bukan mendapatkan harta yang meluber, tapi mendapatkan mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini mengajar kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan setia, maka Tuhan pun akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 446. Setialah.
Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penanti. Ialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kam datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang mengajar kami melalui firman-Mu ini untuk tetap setia. Setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Maka kami akan memperoleh mahkota kehidupan. Sama seperti Elisa yang setia mendampingi Elia selama 10 tahun. Pada akhirnya Tuhan memberikan roh kenabian kepadanya untuk melanjutkan tugas kenabian itu. Kiranya ini meneguhkan kami bahwa jeripayah kami dalam kesetiaan kami tidak sia-sia. Karena Tuhan memberikan kami mahkota kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Horas.